3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Santo ingin mempresentasikan hasil kelompok kami membuat robot penghindar halangan menggunakan sensor. Ini merupakan tugas robotik dengan Bapak dosen Yudhistira. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lidina, NIM 41226219, kelas TIK IPP 1. Saya sebagai ketua dan pengoding pertama. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitriani Azahra dengan NIM 41262218, kelas TIK IPS 1. Di sini saya sebagai pengoding kedua. Perkenalkan, saya Agnes Prameswari dengan NIM 41226235, kelas TIK IPP 1. Di sini saya sebagai perakit kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Fitria dengan NIM 41226434, kelas TI reguler P2. Di sini saya sebagai perakit pertama. Sekian perkenalan dari kami. Langsung saja ke video pembuatannya. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Fitria dengan NIM 41226434, kelas TI Reg P2. Di sini saya sebagai pengerakit pertama. Untuk merakit, pertama kita harus menyiapkan bahan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk merakit robot penghindar halangan menggunakan sensor. Untuk bahan, yang pertama ada Arduino Nano. Yang kedua ada driver L298N. Yang ketiga ada servo SG90. Yang keempat ada ultrasonic sensor. Yang keempat ada project board. Yang kelima ada kabel data. Yang keenam kabel jumper. Yang ketujuh ada baterai lithium 3 Newton. Di sini ada gearbox. Di sini ada PVC form. Di sini ada roda mainan. Di sini ada battery box. Nah, untuk alat-alatnya, di sini juga ada switch on off. Lalu selanjutnya alatnya itu ada isi lem tembak. Lem tembaknya ada solder, obeng, dan timah. Langsung saja ke video pembuatannya. Pembuatan video itu sambungkan kabel jumper ke gearbox. Di sini menggunakan solder dan timah untuk mengelemnya ya. Nah, yang kuning-kuningnya masih. Nyambung ya? Gearbox. Pertama, nah ini pasangkan semua kabel jumpernya ini ke semua gearbox. Total gearbox ada 4. Dipasangkan semuanya kabel jumper ke gearbox. Setelah itu kabel jumper disambungkan ke gearbox. Yang kedua yaitu kita lem gearboxnya, lalu kita pasangkan ke PVC formnya. Guys, ini kita lem pakai lem tembak. Lem tembaknya. Dah. Enggak, makasih. Setelah gear dipasang ke PVC form, langkah ketiga yaitu kita pasang project boardnya ke PVC form. Kita letakkan di bagian sini, belakang. Sudah. Selanjutnya pasang Arduino Nano ke project board. Kita tempel. Kedua, pasang driver L298N ke PVC form. Kita tempel aja pakai lem tembak dulu ya. Pusing-pusing. Ke sini ya. Sini. Sini diletakkan. Setelah itu
Langkah selanjutnya yaitu memasangkan kabel jumper ke Arduino Nano. Yang 1N itu dipasang ke D7, yang in 2 ke D6, terus ini ke D6, 3 ke D5, 4 ke D4 nih. Sebelah sini. Udah. Ini in 1 ke D7 ya. 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 In 1 ke D7. Ini pasangnya miring kan ya? Itu lebih neping. Gini ya? Kita buka bagian Dah. folder dulu. Bagian berapa? Ke in 1 ke D7. Kita buka levelingnya. D7 nya mana? D7 mana, Mbak? Bagian halaman ini. Ini levelingnya. Ini D7 nih. Nih. Ini dalamnya keluar nih ya. Terus Pink. lalu in 2 ke D6. Ini in 2 ke D6, nih in 2. Versi terbaru. Aduh, nggak bisa masuk. Ini versi terbaru. Kayak gimana nggak bisa masuk? 3 ke D5. Lalu kita karena di sini In 3-nya ke D5. Nepingnya. Setelah itu Masa bolong? siapkan lebih yang kedua itu lebih Ya. In 4 lalu in 4 ke D4. D5 sorry. Nah, di sini kita sudah Ini gimana sih? Astaga. selanjutnya pergi ke bagian audio. Untuk Pertama sambungkan kabel jumper dari Arduino-nya ke drive setelah itu L298N dan in N1 ke D7. level motor L29 L298N yang merupakan modul pengendali motor D7. Lalu in 2 ke L298N memungkinkan kita untuk mengontrol arah kecepatan motor menggunakan sinyal dari mikrokontroler seperti Arduino 3 ke D5. P32. Garis komentar all and control N4 ke D menjelaskan N4 bahwa ke baris D4. kode berikutnya berisi definisi pin kontrol jika Lalu pasang yaitu high servo SG92 SG lalu pasang SG90 ke PVC form. motor backward Sebelah sini ya. putar Ya. maju Hah? jika left Ah. motor forward diatur left. Lalu sambungkan kabel servo S90 SG90 dengan kabel jumper yang ada. Pertama itu sambungkan yang kabel jumper kabel yang berwarna merah, lalu pasang kabel servo dengan kabel jumper. Kabel jumper yang diambil 3 sesuai dengan kabel servo SG90 nya kita pasang. Sudah. Lalu setelah kabel jumper dipasang dan kabel servo, pasangkan kabel jumper yang sudah dipasang itu yang berwarna merah. Setelah kabel jumper disambung dengan kabel servo, lalu pasangkan kabel servo SG960 ke project boardnya. Untuk kabel SG90 yang berwarna merah, kita sambungkannya ke 5V. Lalu selanjutnya pasang kabel jumper ke kabel servo SG90. Kabel merah kita pasang.
Lalu sambungkan kabel yang sudah di kabel servo SG90 ke papan project. Yang kabel yang berwarna merah ini disambungkan ke 5V. 5V mana 5V? Dah. Lalu kabel yang berwarna orange sambung ke GND. Kabel yang berwarna kuning ke pin D10. Dah. Saya Agnes Prameswari, perakit kedua akan melanjutkan perakitan dari Ananda Rizky Fitria. Selanjutnya yaitu sensor sonik, yaitu ada bagian UCC, TRI, ECO, dan GND disambungkan dengan menggunakan kabel jumper. Setelah semua telah terpasang, selanjutnya yaitu memasang kabel ini sesuai dengan tulisan di sini. Tulisan di sini ke board project, yaitu bagian VCC ke 5V VCC disambungkan ke board project, yaitu VCC ke 5V. Yang mana ini? Lalu selanjutnya TR1 ke TRIG1 ke A2. Mana A2? Lalu selanjutnya ECHO ke A1. Lalu selanjutnya GND ke GND. Untuk memasang selanjutnya yaitu memasang ultrasonic sensor ke servo. Selanjutnya adalah memasangkan kabel gearbox ke driver sesuai dengan urutan driver, yaitu gearbox 1 dimasukkan ke dalam driver out in 1, yaitu yang sebelah sini. Kemudian selanjutnya gearbox 2 ke driver out 2.
Selanjutnya kabel gearbox 3 ke driver out 3. Selanjutnya kabel gearbox 4 ke driver out 4. Selanjutnya yaitu memasang box baterai ke switch on off, yaitu dengan menggunakan solder. Berikut videonya. Belum. Setelah dipasang, pasang lagi kabel jumper ke sebelahnya. Setelah itu sambungkan kabel yang bagian sini dengan kabel jumper lagi. Setelah tersambung, kemudian kabel yang ada di box baterai yang berwarna hitam ini disambungkan ke kabel jumper yang lain. Disambungkan ke kabel jumper yang lain. Setelah semuanya sudah tersambung, selanjutnya sambungkan kabel baterai box yang berwarna hitam yang ini ke driver dengan pin GND yang ini, yang GND. Selanjutnya kabel baterai kabel box baterai yang berwarna merah yang sambungannya dari switch on off ini dimasukkan ke driver dengan pin yang ini. Selanjutnya kabel jumper yang sambungan tadi yang tersambung ke warna merah yang ini, yang tersambung ke warna merah yaitu yang warna hijau ini, kita sambungkan ke disambungkan ke project board yang tersambung dengan Arduino Nano, yaitu yang merah tadi. Yang hijau ini kan tersambung ke yang kabel box yang merah, itu dimasukkan ke pin yang bertuliskan pin. Lanjut, ini kabel ungu, yaitu sambungan dari kabel hitam yang ada di box baterai, dimasukkan ke pin RST yang ini. Selanjutnya pasang box baterai ini dengan menggunakan lem tembak di belakang bagian belakang dari PVC.
nggak segini? Selanjutnya memasang switch on off. Selanjutnya pasang roda ke gearbox. Iya gitu ya dong. Udah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidina dengan NIM 41226219 lantai IP P1. Di sini saya akan menjelaskan bagian codingan yang pertama. Langsung aja buka Arduino-nya. Kita buka dulu Arduino-nya. Nah, ini dia Arduino-nya. Langkah pertama yaitu siapkan library yang ingin digunakan dalam pembuatan robot menghindar halangan. Library pertama yang harus disiapkan yaitu library Neving. Nah, kita buka bagian folder. Kita buka ke bagian kita buka ke bagian folder. Nah, kita buka ke bagian download. Nah, library yang pertama yang harus disiapkan itu library Neving. Download library Neving dalam file zip. Ini file zip. Setelah di-download, pertama buka library manager. Kita buka ke bagian Arduino-nya dulu. Kita buka ke bagian Arduino. Balik lagi ke Arduino. Nah, kita pergi ke halaman ini library. Kita ketik new thing. Ping udah ya, karena di sini saya udah ping. Nah, karena di sini saya udah mendownload versi terbaru yaitu versi 1.9.7 udah diinstal. Nah, ini udah di-download. Setelah itu kita siapkan library yang kedua yaitu library servo. Nah, di sini download library servo master lalu simpan dalam zip. Setelah pergi ke lalu kita pergi ke Arduino-nya lagi. Nah, pergi ke library manager.
Lalu ketik pencarian, ketik servo. Ya, lalu install. Di sini kita sudah menginstal library servonya. Selanjutnya pergi ke bagian coding. Untuk library mapping sendiri digunakan untuk mengontrol sensor ultrasonic HCR04 dengan cara yang lebih efisien dan akurat. Dan library servo sendiri digunakan untuk mengontrol servo motor, memungkinkan kita untuk mengatur posisi sudut servo dengan perintah kode. Lalu setelah itu codingan selanjutnya itu digunakan untuk mengontrol driver motor L298N yang merupakan mode pengendali motor DC. L298N ya memungkinkan kita untuk mengontrol arah dan kecepatan motor dengan menggunakan sinyal dan microcontroller seperti Arduino atau ISP32. Eh, baris komentar our L298N control pin menjelaskan bahwa baris kode berikutnya berisi definisi pin control untuk driver L298N. Baris selanjutnya mendeklarasi variabel konstanta tidak bisa diubah setelah deklarasi yang menyimpan nomor pin Arduino atau ISP32 digunakan untuk mengontrol motor melalui driver L298N. Jika left motor forward diatur high dan left motor backward diatur low, motor kiri berputar maju. Jika motor left forward diatur low dan left backward diatur high, motor kiri berputar mundur. Hal yang sama berlaku untuk motor kanan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan sama rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Azahra dengan NIM 41226218 kelas TIK P1. Di sini saya akan menjelaskan codingan pada bagian kedua. Yaitu saya akan menjelaskan tentang sensor pin. Di sini ada define string pin A1. Ini untuk analog input 1. Lalu di sini ada define echo pin A2. Di sini analog input untuk 2. Untuk input 2. Track pin ini sebagai A1, pin trig ini pada sensor ultrasonik digunakan untuk mengirimkan sinyal ultrasonik. Lalu echo pin A2 mendefinisikan echo pin sebagai A2, pin echo pada sensor ultrasonik untuk menerima pantulan sinyal ultrasonik. Lalu di sini ada define maximum distance. Di sini mendefinisikan konstanta maksimum distance dengan nilai 200. Biasanya digunakan sebagai batas maksimum dalam satuan sentimeter.
Untuk menentukan apakah robot harus bergerak maju atau berhenti, jika nilai pada jarak yang dibaca sensor lebih dari 200 cm, kemungkinan dianggap sebagai tidak ada objek di depan. Lalu, di sini ada boolean goes forward sama dengan false. Variable goes forward ini bertipe boolean yang hanya memiliki nilai true atau false. Ini digunakan untuk menyimpan status pergerakan robot, apakah saat ini robot sedang maju, true, atau tidak, artinya false. Nilai awalnya adalah false, berarti robot tidak sedang maju saat pertama kali dijalankan. Lalu di sini ada in distance sama dengan 100. Variabel distance bertipe integer yang menyimpan jarak yang terbaca dari sensor ultrasonik, nilai awalnya 100 cm, mungkin sebagai default sebelum sensor mulai membaca jarak sebelumnya. Nilai ini akan diperbarui terus-menerus dalam loop program berdasarkan hasil pembacaan sensor ultrasonik. Kode ini kemungkinan digunakan dalam program robot yang menggunakan sensor HCSR04 untuk mengukur jarak objek di depan. Jika jarak lebih besar dari maksimum desain 200 cm, mungkin robot bisa terus maju. Jika jarak lebih kecil dari maksimum distance, robot akan menghentikan atau mengubah arah. Lalu di sini ada newping sensor. Ini adalah deklarasi objek sonar dari library newping. Newping adalah library khusus untuk menangani sensor ultrasonik dengan lebih efisien. Lalu di sini di bagian coding newping sonar, di sini ada trick pin, echo pin, sama maximum distance. Trick pin ini pin yang digunakan untuk mengirim sinyal ultrasonik. Lalu di sini echo pin yang menerima pantulan sinyal ultrasonik. Lalu di sini ada maximum distance, jarak maksimum yang dapat dideteksi oleh sensor. Kelebihan dari library newping ini mengurangi kesalahan pembacaan dari sensor, bisa mengatur timeout jika tidak ada objek dalam jangkauan, lebih cepat daripada menggunakan fungsi pulse in. Lalu di sini ada servo motors. Servo adalah objek dari library servo yang digunakan untuk mengontrol servo motor. Servo motor adalah nama objek yang kita gunakan untuk mengontrol servo. Dengan objek ini kita bisa mengontrol pergerakan servo ke suhu tertentu. Servo motor membuat objek servo motor untuk mengontrol servo motor menggunakan library servo. Lalu di sini ada void setup, pin mode right motor forward. Di sini void setup adalah fungsi utama dalam Arduino yang menjalankan terus-menerus setelah setup. Semua kode di dalam loop ini akan diulang terus-menerus selama Arduino menyala. Lalu di sini ada void loop.
void loop in distance dengan delay 50. Void loop ini adalah fungsi utama dalam Arduino untuk menjalankan terus-menerus setelah setup. Semua kode di dalam loop akan terus berulang selama Arduino menyala. Lalu di sini ada in distance, mendeklarasikan variabel distance right bertipe integer. Variabel ini menyimpan jarak ke arah kanan yang nantinya akan diperoleh dari sensor ultrasonik. Nilai awalnya diset ke 0 cm, tetapi dalam kode selanjutnya nilai ini akan diperbarui dengan hasil pembacaan sensor. Lalu di sini ada in distance left, sama seperti di distance right, tetapi digunakan untuk jarak ke kiri. Nantinya akan diperbarui dengan hasil pembacaan sensor ultrasonik ke arah kiri. Lalu di sini ada delay, memberikan jeda waktu 50 milidetik sebelum eksekusi berikutnya dalam loop, berguna untuk menghindari pembacaan sensor yang terlalu cepat dan memastikan pengukuran lebih stabil. Kesimpulan dari codingan ini, distance right dan distance left digunakan untuk menyimpan jarak ke kanan dan ke kiri. Terus lalu untuk delay 50 milisecond membantu stabilitas pembacaan sensor, biasanya digunakan dalam robot penghindar rintangan untuk menentukan arah yang lebih aman. Lalu di sini ada if distance, kurang lebih sama dengan 20. Kondisi if akan dieksekusi jika distance lebih kecil atau sama dengan 20 cm. Distance adalah nilai jarak yang terbaca dari sensor ultrasonik. Artinya, jika ada rintangan dalam jarak 20 cm, robot akan mengambil tindakan untuk menghindar. Lalu di sini ada move stop. Move stop memanggil fungsi move stop yang kemungkinan besar digunakan untuk menghentikan robot. Robot berhenti selama 300 milisecond menggunakan delay 300. Lalu di sini ada move backward. Move backward memanggil fungsi move backward yang kemungkinan digunakan untuk robot agar menjauh dari rintangan. Robot mundur selama 400 milisecond menggunakan delay 400. Lalu di sini ada distance right. Distance right sama dengan look right, memanggil fungsi look right yang kemungkinan menggerakkan servo dan sensor ultrasonik ke kanan untuk mengukur jarak di sisi kanan. Hasil pengukuran disimpan dalam distance right dengan delay 300 milisecond. Lalu di sini juga sama, ada distance left dengan look left, memanggil fungsi look left yang kemungkinan menggerakkan servo dan sensor ultrasonik ke kiri untuk mengukur jarak di sisi kiri. Hasil pengukuran disimpan dalam distance left dengan delay 300 milisecond, digunakan untuk pembacaan lebih akurat. Kesimpulan dari codingan ini, move stop, robot berhenti, move backward, robot mundur untuk menghindari rintangan, lalu look right dan look left, mengukur jarak kanan dan kiri sebelum memilih arah. Lalu di sini ada leave distance, if distance lebih besar sama dengan distance left,
adalah jarak di depan robot diukur dengan sensor ultrasonik. Lalu distance left adalah jarak ke arah kiri diukur dengan fungsi look left sebelumnya. Jika jarak depan lebih atau sama dengan jarak kiri, robot akan berbelok ke kanan. Lalu di sini ada fungsi turn right dan move stop. Di sini turn right memanggil fungsi turn right untuk memutar robot ke kanan, biasanya dilakukan dengan menggerakkan motor kiri maju dan motor kanan mundur. Lalu move stop memanggil fungsi move stop untuk menghentikan robot setelah berbelok. Ini berguna agar robot tidak langsung bergerak maju sebelum arah benar-benar disesuaikan. Lalu di sini ada else turn left sama move stop. Jika kondisi distance left, robot akan berbelok ke kiri menggunakan turn left, kemudian berhenti sejenak. Ini berarti robot memungkinkan bahwa ruang di kiri lebih luas dibandingkan depan sehingga lebih aman untuk belok kiri. Lalu di sini ada else move forward. Jika tidak ada rintangan dalam jarak tertentu, robot akan melanjutkan maju. Lalu di sini ada distance wrapping, memanggil fungsi wrapping untuk memperbarui nilai jarak di depan. Memungkinkan wrapping adalah fungsi yang membaca data dari sensor ultrasonik. Kesimpulan dari codingan yang ini adalah robot mengecek sisi kiri untuk melihat apakah lebih luas dari depan. Jika depan lebih luas atau sama dengan kiri, robot akan belok ke kanan. Jika kiri lebih luas, robot belok ke kiri. Robot berhenti sejenak setelah berbelok sebelum bergerak lagi. Jika tidak ada rintangan, robot melanjutkan maju, yaitu dengan codingan move forward. Nah ini. Jika sensor diperbarui setelah setiap pergerakan, yaitu dengan codingan ini, distance wrapping. Lalu di sini ada fungsi in looking right. Ini berfungsi untuk melihat ke kanan. Lalu di sini ada servo motor right 50. Ini untuk menggerakkan servo motor ke sudut 50 derajat yang berarti mengarahkan sensor ultrasonik ke kanan dengan delay 500. Lalu menunggu 500 milisecond agar servo mencapai posisi dengan stabil sebelum membaca jarak. Lalu di sini ada in distance. Memanggil fungsi reading untuk membaca jarak ke kanan menggunakan sensor ultrasonik. Nilai jarak disimpan dalam variabel distance. Lalu di sini ada delay 100. Menunggu selama 100 milisecond untuk memastikan pembacaan stabil. Lalu di sini ada servo motor right. Servo motor right mengembalikan servo ke posisi tengah, yaitu 115 derajat. Lalu di sini ada return distance mengembalikan hasil jarak yang dibaca ke fungsi utama. Lalu di sini ada in look left untuk melihat ke kiri. Sama seperti yang in looking right, di sini di in looking left servo motor itu dengan right 170 menggerakkan servo motor ke sudut 170 derajat yang berarti mengarahkan sensor ultrasonik ini ke kiri dengan delay 500 milisecond agar servo mencapai posisi yang stabil sebelum membaca jarak. Distance wrapping memanggil wrapping
Untuk membaca jarak ke kiri menggunakan sensor ultrasonik, nilai jarak disimpan dalam variabel distance dengan delay 100 milisecond. Lalu di sini ada servo motor right 115, sama seperti yang right, ini untuk mengembalikan hasil jarak yang dibaca ke fungsi utama. Kesimpulan dari codingan ini adalah looking right dan looking left digunakan untuk melihat ke kiri dan ke kanan menggunakan servo motor dan sensor ultrasonik. Servo bergerak ke kanan 50 derajat atau ke kiri 170 derajat membaca jarak kembali ke tengah yaitu 115 derajat. Digunakan dalam robot penghindar di tangan untuk menentukan arah terbaik. Lalu di sini ada codingan in red pink. In red pink ini untuk membaca pink dengan delay 70 milisecond sebelum membaca data dari sensor. Sensor ultrasonik perlu waktu untuk mengirim dan menerima sinyal dengan stabil. Tanpa delay pembacaan bisa menjadi tidak akurat atau terlalu cepat. Jadi kita harus menggunakan delay setidaknya 70 milisecond. Lalu di sini ada InCM sama dengan sensor ping adalah fungsi dari library new ping yang mengirim sinyal ultrasonik dari sensor, menghitung waktu pantulan kembali ke sensor, mengonversi waktu pantulan menjadi jarak dalam sentimeter. Hasilnya disimpan di variabel sentimeter. Lalu di sini ada if. Lalu di sini ada if. Mengapa perlu cek sensor ultrasonik bisa gagal membaca jika jarak tidak menerima pantulan sinyal kembali? Jika tidak ada objek dalam jangkauan atau sinyal tidak diterima, hasil pembacaan biasanya 0 cm. Solusinya, jika cm sama dengan 0, maka dianggap saja jaraknya 250 cm. Umumnya sensor HC-SR04 memiliki batas jangkauan sekitar 200 sampai 400 cm. 250 cm dipilih sebagai nilai default agar tidak dianggap sebagai jarak terlalu dekat. Lalu di sini ada return cm mengembalikan nilai jarak dalam sentimeter ke program utama. Jika sensor mendeteksi fungsi, fungsi ini mengembalikan jarak asli. Jika sensor gagal membaca, fungsi ini mengembalikan nilai 250 cm sebagai pengganti. Jadi, kesimpulan dari codingan yang ini adalah fungsi red ping membaca jarak menggunakan sensor ultrasonik. Jika pembacaan gagal, yaitu yang ini, diubah menjadi 250 cm untuk menghindari kesalahan. Lalu menunggu 70 milisecond sebelum membaca untuk memastikan stabil data. Lalu di sini ada void move stop. Fungsi untuk menghentikan robot. Fungsi untuk menghentikan robot. Fungsi ini dipanggil setiap kali robot harus berhenti. Jika memiliki return, karena hanya menjalankan perintah digital, yaitu digital write, yang mematikan semua motor. Lalu di sini ada digital write motor forward.
Mematikan motor kanan yang bergerak maju. Low berarti tidak ada arus listrik yang dikirim ke motor. Sama seperti ini juga. Digital left motor forward, mematikan motor kiri yang bergerak maju. Sama seperti yang right juga. Lalu di sini ada codingan void move forward. Sama dengan yang ini. Ini menggerakkan motor. Kalau ini untuk mematikan, kalau ini untuk menjalankan. Sama seperti yang digital right, di sini juga digital right left motor forward ini untuk menjalankan motor ke kanan, menjalankan motor ke kanan, lalu ini untuk menjalankan motor ke kiri. Lalu di bawah sini juga sama untuk menjalankan. Dan ini adalah codingan selanjutnya untuk menjalankan, memundurkan, menstop, memberhentikan robot kalau ada rintangan di depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.